Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi analis sumber daya manusia aparatur untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi, soal, kuis latihan, tryout maupun FR atau field report berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silakan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Vina adalah seorang analis SDM aparatur di kantor pemerintahan yang baru saja naik pangkat reguler dari jenjang ahli pertama ke jenjang ahli muda, sehingga terjadi kekosongan jabatan jenjang ahli pertama di kantornya. Karena tidak ada pejabat fungsional di jenjang tersebut, maka Vina mengerjakan tugas jenjang ahli pertama pada kegiatan Y berdasarkan surat tugas dari pimpinannya. Jika kegiatan Y dilakukan akan mendapatkan angka kredit sebesar 0,90, maka berapakah angka kredit yang akan didapatkan oleh Vina? A. 0,80, B. 0,72, C. 0,78, D. 0,90, E. 0,82. Jawaban D. Vina melakukan kegiatan satu jenjang di bawahnya, maka ia mendapatkan angka kredit 100% dari kegiatan yang dilakukannya. Soal berikutnya, agar organisasi bisa efisien dalam memberikan atau menghasilkan suatu produk tertentu, maka yang harus dilakukan adalah A. Spesialisasi, B. Hierarki tinggi, C. Formalisasi, D. Pemekaran jabatan, E. Ada batas antar departemen. Jawaban A. Para ahli mencurahkan riset mereka untuk menemukan cara-cara terbaik untuk merancang pekerjaan yang efisien. Studi gerak dan waktu membeberkan suatu disiplin baru, yaitu teknik industri. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa spesialisasi adalah elemen kunci dalam desain pekerjaan. Bila para pegawai bekerja berulang-ulang sampai batas tertentu, tingkat keluarannya biasanya lebih tinggi. Penemuan-penemuan para peneliti ini dapat ditetapkan dalam era komputerisasi sekarang. Soal berikutnya, solusi untuk kondisi organisasi yang memiliki karyawan yang underspesialis adalah A. Simplikasi, B. Perluasan kerjaan, C. Job rotation, D. Job enrichment, D. Job enlargement. Jawaban A. Jika suatu organisasi yang memiliki karyawan dinilai underspesialis, maka redesign yang digunakan adalah simplikasi. Dengan adanya simplikasi, maka organisasi akan over spesialis dan berefek pada pengoptimalan hasil di dalam perusahaan atau organisasi. Soal berikutnya, predikat yang ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atas evaluasi kinerja pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan disebut dengan A. Angka kredit, B. Pejabat penilai kinerja, C. Predikat kinerja, D. Tim penilai kinerja, E. Semua salah. Jawaban C. Angka kredit adalah angka yang diberikan bagi pejabat fungsional yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian dan promosi yang golongan ruangnya berada paling kurang satu tingkat di atas golongan ruang terendah pada jenjangnya. 2. Pejabat penilai kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah, pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. 3. Tim penilai kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan pengembangan kompetensi serta pemberian penghargaan bagi PNS. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi analis sumber daya manusia aparatur. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.